Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saat ini kita bersama dengan kelompok saya ingin Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas AK232 dalam mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Bisnis. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Bu Feni yang memberikan tugas untuk mewawancarai sebuah UMKM lokal untuk menanyakan mengenai praktik sistem informasi akuntansi dan tata kelola bisnis yang dilaksanakan di usahanya tersebut. Nah, untuk bisnis UMKM yang kami interview itu namanya Nasi Ayam Ratu yang berlokasi di Jalan Sekera yang banyak orang berjualan dan lokasinya tepat di depan dari Es Campur Amo yang cukup terkenal di sana. UMKM ini berjalan di bidang kuliner, yaitu menjual nasi ayam tentunya. Namun variasi nasi yang dijual juga beragam seperti nasi tim dan nasi ayam dan lain-lain. Yang tentunya semua rasanya juga enak. Nah, bisnis ini sudah berjalan selama 5 tahun lebih. Jadi ini kami datang interviewnya di hari Minggu dengan mengambil waktu-waktu yang tidak terlalu sibuk dalam berjualan, seperti di jam 10 setelah jam makan pagi hingga jam 11 atau 12 sebelum jam makan siang berakhir. Sehingga proses interview ini kami tidak ada gangguan atau minim gangguan. Dalam membahas praktik sistem informasi akuntansi yang ada di usaha UMKM ini, kami duluan menanyakan mengenai penerimaan kas ya. Nah, omset penjualan dari UMKM ini per hari bisa dapat sekitar 1 jutaan dari deskripsi ibunya. Dengan harga jual per porsi itu rata-rata 27.000, maka rata-rata penjualan ada 50 porsi ke atas di hari biasa. Namun di hari Minggu atau hari libur gitu, dari deskripsi ibunya itu bisa mendapat omset hingga 3 jutaan. Yang jika dibagi-bagi maka bisa hingga mendapat 150-an porsi di hari. Kemudian ada pertanyaan mengenai pembukuan. Apakah ini ada melakukan pembukuan setelah melakukan bisnis rumah makan tersebut dan melakukan pembukuannya sehari-hari? II tersebut bilang kalau dia sama sekali tidak melakukan pembukuan, dia hanya melakukan sebuah perhitungan kecil, yakni pemasukan dikurangi pengeluaran untuk mengetahui profit yang dia dapat. Nah, dalam sisi SIA yang baik, disarankan untuk melakukan pembukuan baik itu di buku ataupun melalui aplikasi. Dikarenakan karena tidak ada pembukuan yang baik, maka tidak ada catatan akurat tentang transaksi bisnis sehingga sulit untuk membuat keputusan yang tepat di kemudian hari. Nah, dan juga pembukuan yang baik itu dapat mengontrol internal bisnis seperti memantau arus kas, mengelola piutang, dan mengawasi pengeluaran yang dilakukan sehari-hari. Nah, tanpa pembukuan yang baik juga, tidak ada analisis keuangan yang dilakukan sehingga sulit untuk mengetahui kinerja bisnis tersebut, apakah kinerjanya baik atau tidak. Nah, jadi kami sarankan untuk melakukan pembukuan itu baik di buku maupun melalui sebuah aplikasi, karena aplikasi sekarang itu sudah canggih dan kita hanya perlu untuk memasukkan transaksi-transaksi yang kita lakukan itu di section masing-masing atau di kategori masing-masing, dan kemudian laporannya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Apakah penjual tersebut pernah mendapatkan selisih keuntungan antara pendapatan yang dihasilkan dari penjualan biasa, penjualan secara offline ataupun pendapatan dari uang tunai dan pendapatan dari aplikasi online seperti Grab, Shopee dan sebagainya? Penjual tersebut mengatakan tentu saja ia terkadang memiliki perbedaan yang dihasilkan dari aplikasi online shop tersebut, karena aplikasi online shop tersebut memiliki beberapa promo-promo yang harus dipilih dan diikuti. Yang promo-promo tersebut perlahan akan dibuat oleh aplikasi tersebut dan diberikan kepada para penjual secara otomatis dan ditawarkan kepada penjual-penjual tersebut. Seperti contohnya,
seporsi makanan yang dimiliki penjual tersebut seharga 25.000, dan di online shop yang mengikuti promo sebesar 40% yang terdapat di online shop tersebut seharga 35.000 dari harga aslinya yang ditambahkan dengan 40%. Dan bila mana terjadi penjualan sebanyak 2 porsi seharga 70.000, maka penjual tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 42.000 sebanyak 2 porsi secara online. Yang bila kita bandingkan dengan penjualan secara tunai, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 50.000. Namun penjual tersebut tidak bermasalah dengan hal tersebut, karena ia merasa bila keuntungan tersebut tidak berbanding terlalu jauh, ia masih bisa mentoleransinya. Perkenalkan, nama saya Mila Pravia dari kelas akademik 2. Di sini saya akan membahas mengenai apakah pada UMKM yang kami lakukan pernah terjadi kasus di mana karyawan pernah mengambil uang kas secara tidak diizinkan. Nah, kebetulan pada UMKM yang kami interview ini tidak pernah terjadi hal seperti itu. Namun hal tersebut pernah terjadi pada UMKM tetangganya atau UMKM di sebelahnya. Nah, menurut pemilik UMKM yang kami interview, hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dihindari ataupun yang bisa kita prediksi. Jadi, untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, kita bisa mencegah dengan cara tidak menciptakan kesempatan untuk karyawan melakukan hal tersebut. Sama halnya seperti kita memakai kalung emas gede atau memakai gelang emas gede dan berjalan di pinggir jalan, tentu saja hal tersebut akan memicu pencuri untuk mencuri kita. Jadi sama halnya seperti kasus tersebut, jangan kita memberikan kesempatan atau ruang lingkup kesempatan gitu untuk karyawan melakukan pencurian. Nah, jika kita kaitkan dengan analisis menggunakan sistem informasi akuntansi, maka kita juga dapat menerapkan yang namanya kelola akses, yang dimana akses terhadap uang kas itu kita batasi, sedang yang dimana untuk UMKM yang kita interview ini kan termasuk bisnis yang masih lingkup kecil. Jadi untuk UMKM tersebut bisa dibatasi untuk kelola uang kasnya. Jadi contohnya itu seperti yang mengelola uang kas itu hanya si pemilik sendiri aja. Jadi yang mengeluarkan dan mengambil atau menerima kas itu ya hanya pemiliknya sendiri, sehingga karyawan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengakses uang kas tersebut. Nah, selanjutnya dapat diberlakukan juga atau diterapkan pengawasan dan pengendalian yang memadai dan tepat, sehingga setiap proses pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut itu dapat diawasi dan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya ada terjadi kesalahan yang tidak diinginkan, itu dapat langsung dianalisis dan dipikirkan solusinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan tuh, bagaimana proses perhitungan total pendapatan harian secara tunai maupun online? Kalau dalam konteks sistem informasi akuntansi, pencatatan penjualan perusahaan ini dilakukan secara tunai maupun secara online. Namun dalam secara tunai biasanya langsung dicatat secara manual bagi saat transaksi langsung berlangsung. Jadi langsung dicatat, langsung
terhitung dan disimpan oleh pemilik usaha. Namun dalam penjualan online biasanya kan langsung tercatat secara otomatis melalui platform penjualan aplikasi online-nya yang pemilik usaha gunakan. Jadi data transaksinya itu langsung tersimpan dalam sistemnya. Untuk perbedaan ini itu kayak antara alur transaksi, jadi bagi pencatatannya. Namun pemilik usaha pun menggunakan dari pengendalian pelaporan keuangan itu biar data penjualan tunai secara online itu enggak secara terpisah, apalagi saat laporan akhir harian. Jadi saat usaha ditutup, pemilik usaha pun langsung merekap langsung proses data transaksinya mulai dari penjualan tunai dan secara online. Jadi langsung direkap dan dijumlahkan, ditotalkan secara penjualannya untuk memperoleh total pendapatan harian. Dari pendekatan sistem informasi akuntansi ini bisa dilihat dari metode dan yang digunakan pemilik usaha ini cukup sederhana namun fungsional. Jadi proses input berasal dari dua sumber yang berbeda namun diproses secara terpusat oleh pemilik usaha, sehingga total pendapatan hariannya itu bisa menghasilkan output, dan pemilik usaha pun bisa memantau pendapatan secara pencatatan dan memudahkan evaluasi kinerja penjualan secara harian maupun secara tunai tanpa sistem yang rumit. Jadi ya, sekian dari hasil video penjelasan kami dari hasil interview UMKM Nasi Ratu ini. Semoga isi dari video ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan juga para UMKM lokal juga dapat mengambil pelajaran dari video ini.